dengan NIM 4445250027. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang bahasa baku dalam lingkungan kampus. Di sini aku akan presentasi tentang bahasa baku dalam lingkungan kampus. Pertama-tama, mengapa sih bahasa baku itu penting di kehidupan kampus? Pertama, kampus adalah institusi akademik dan profesional. Kedua, bahasa mencerminkan intelektual dan kredibilitas kita. Ketiga, bahasa baku memastikan kejelasan dan ketepatan informasi. Lalu setelah tahu kenapa pentingnya bahasa baku di dunia kampus, ada juga tujuan kenapa aku presentasi tentang ini. Yang pertama, memahami konsep dan ciri-ciri bahasa baku. Kedua, mengetahui ranah penggunaan bahasa baku di kampus. Ketiga, mengidentifikasi kesalahan umum dan solusinya. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu sih bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui sebagai acuan penggunaan bahasa yang benar. Adapun ciri-ciri utama bahasa baku, yang pertama itu keteraturan bentuk. Sesuai dengan kaidah kata bahasa, morfologi dan sintaksis. Contohnya yaitu daripada itu lebih baku dibandingkan ketimbang yang justru itu tidak baku. Nah, terus kedua tuh ada kecendekian. Mampu mengungkapkan penalaran atau konsep yang rumit secara logis dan tepat. Contohnya, kalimat efektif dan diksi yang akurat. Ketiga itu ada kestabilan. Tidak mudah berubah-ubah. Contohnya, penggunaan kata depan, di, ke, dan dari yang tepat. Keempat, ada kemantapan kaidah. Sesuai dengan ejaan dan pedoman yang berlaku di EYD dan PUEB. Contohnya yaitu, analisis itu baku, sedangkan analisa itu tidak baku. Apa sih ranah penggunaannya di kampus? Yang pertama yaitu komunikasi tulisan formal. Yang satu, karya ilmiah. Contohnya, skripsi, jurnal, makalah, dan laporan praktikum. Kedua yaitu surat menyurat. Contohnya yaitu surat izin, surat peminjaman ruangan, dan pengumuman resmi. Ketiga yaitu dokumen akademik. Contohnya yaitu silabus, lalu ada rencana pembelajaran semester yaitu RPS. Kedua yaitu prestasi akademik. Pertama, penggunaan bahasa baku saat berbicara di depan dosen dan rekan sejawat. Kedua, menghindari bahasa gaul, jargon yang tidak perlu, atau kata sapaan yang terlalu santai. Tiga, memastikan pelafalan sesuai kaidah. Yang ketiga yaitu ada administrasi dan keuangan, pengisian formulir, permohonan dana, dan proposal kegiatan. Bahasa harus jelas, ringkas, dan tanpa ambigu untuk menghindari kesalahan administrasi. Yang terakhir yaitu ada interaksi dosen dan mahasiswa, komunikasi melalui email resmi, menggunakan sapaan formal, bahasa yang lugas, dan penutup yang sopan. Diskusi di kelas atau bimbingan, menjaga kesantunan berbahasa namun tetap menggunakan kosakata akademik yang benar. Apa aja sih kesalahan umum dan koreksinya? Ada 3 contoh kesalahan umum yang sering kali terjadi. Pertama, kesalahan umum diksi. Tidak bakunya yaitu banyak mahasiswa. Baku yang benar yaitu banyak mahasiswa, sudah jamak. Contoh kedua yaitu berdasarkan dari data ini, itu tidak baku. Sedangkan yang baku yaitu berdasarkan dari data ini atau dari data ini. Kedua, ada kesalahan umum ejaan. Contoh yang tidak bakunya yaitu merubah hasil, sedangkan yang bakunya yaitu mengubah hasil. Kata dasar ubah. Contoh keduanya yaitu kita mempraktekkan teori, sedangkan yang bakunya yaitu kita mempraktikkan teori. Yang ketiga, kesalahan umum kata depan. Contoh yang tidak bakunya yaitu kami akan datang ke kampus jam 8, sedangkan yang bakunya yaitu kami akan datang di kampus jam 8. Seharusnya jika menunjukkan lokasi. Contoh keduanya yaitu dipengaruhi. Nah, bahasa baku yang benarnya yaitu dipengaruhi. Kata kerja pasif disambung. Nah, selanjutnya ada
Tips praktis penggunaan bahasa baku. Cek KBBI daring. Selalu verifikasi ejaan dan makna kata di kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, kedua, pedoman PUEBI. Gunakan pedoman ejaan untuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan singkatan. Ketiga, latih kalimat efektif. Hindari pemborosan kata agar, supaya, demi, untuk, dan kalimat yang bertele-tele. Keempat, tingkatkan literasi. Perbanyak membaca karya ilmiah dan buku teks yang baik untuk memperkaya kosakata akademik. Kesimpulannya yaitu, penguasaan bahasa baku bukan sekedar mematuhi aturan, tetapi merupakan investasi dalam citra diri dan keberhasilan akademik-akademik profesional di lingkungan kampus. Nah, sekian dari aku. Terima kasih.